والصلاة والسلام على حامل الملة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang saya hormati para habaib, para syarif-syarif, para syarifah, para keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya terhormat Al-Habib Ya'qub, juga Al-Gadri, juga yang terhormat Al-Habib Usman Al-Gadri, juga putra beliau yang barusan ceramah, yaitu Al-Habib Muhammad Fauzan Al-Gadri, juga yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindak, yaitu Bapak Junaidi, yang mana beliau sekampung dengan nenek saya di Sungai Segak. Juga yang terhormat Bapak Kabid, yaitu Pak Rahmat. Yang terhormat Kepala Gapikan, yaitu Bapak Agus Miran. Para kawan-kawan pedagang pasar ikan basah, juga para pedagang-pedagang yang lain, para undangan, juga yang terhormat Majelis Nurul Absar, hadirin hadirat, yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para undangan rahimakumullah. Alhamdulillah pertama kali saya bisa ceramah di Pasar Pelamboyan ini. Saya pernah ceramah di Pasar Tengah, diundang oleh Persatuan Pedagang Lelong. Pernah juga ceramah di Kapuas Indah, diundang oleh Persatuan Pedagang Emas. Alhamdulillah sekarang nyampe ke Pasar Pelamboyan. Insya Allah malam Sabtu saya ceramah di tempat narkoba, ya rehabilitasi pecandu-pecandu narkoba. Insya Allah mudah-mudahan anak kita semua oleh Allah diselamatkan dari narkoba. Pada pertemuan pertama kali di Pasar Pelamboyan ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang nanti ada hubungan dengan Maulid Nabi. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kata Nabi, jika manusia mati, meninggal dunia, artinya kita semua ini pasti mati Bapak Ibu, dan tak mungkin akan hidup lagi. Makanya persiapkan diri untuk menghadapi mati. Kalau ajal sudah tiba, kalau malaikat datang ke rumah kita mulai mencabut nyawa kita, kita terbujur kaku meninggal dunia, maka keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, kawan-kawan kita berbondong-bondong datang ke rumah kita, memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan kita. Tinggallah kita sendiri di kubur sunyi dan sepi, tidak orang yang peduli, apalagi mau menemani. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, pejabat, ustadz, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian saudara, kematian tidak perlu kita takuti karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Suatu hari Nabi Idris mohon kepada Allah, nih Bapak Ibu biar tahu kayak apa rasa sakit cabut nyawa. Suatu hari Nabi Idris mohon kepada Allah, ya Allah, tolong cabut nyawa saya, nanti kalau saya udah mati balikkan lagi, nanti saya hidupkan lagi. Kata Allah, untuk apa Idris? Saya ingin merasakan kayak apa rasa cabut nyawa. Tidak usah, kata Allah, sakit Idris. Tidak apa-apa ya Allah, saya ingin
Baik kata Allah. Allah manggil malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? No? Malaikat Israel. Bukan ada lagu tuh, Bu? Bila Israel datang memanggil, datang menjemput di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Begitulah reaksi orang dicabut nyawa. Akhirnya Allah memanggil malaikat pencabut nyawa yang bernama malaikat Israel. Israel, cabut nyawa iblis. Dicabut nyawa iblis, Bapak Ibu. Dicabut dengan berhati-hati, pelan-pelan. Kenapa? Karena ini seorang nabi yang tak punya dosa. Nabi Idris meninggal dunia. Udah meninggal dunia, lalu oleh Allah dibalikkan lagi nyawanya, hidup lagi. Allah nanya ke Nabi Idris, Idris, yes, tapi sebenarnya sih Allah udah tahu. Cuma Allah bertanya kenapa, untuk contoh bagi kita semua. Idris, seperti apa rasa sakit cabut nyawa? Apa kata Nabi Idris? Ya Allah, rasa sakit cabut nyawa seperti, Bapak Ibu kalau nak ngerasa rasa sakit cabut nyawa, nanti balik ke rumah, tak usah langsung masuk kamar ya, pergi dapur. Masuk dapur, ambil pisau paling tajam. Tak punya pisau tajam, pinjam ke kawan-kawan pedagang ikan. Nah, kalau pedagang ikan itu pisau tajam-tajam tuh ya. Kalau nak ngetes, boleh nanti habis acara minjam pisau, banyak pisau situ. Gimana caranya rasa sakit cabut nyawa? Pisau tuh simpan di dahi kita, di jidat kita, tekan lalu tarik sekuat-kuatnya, seret. Itu kan terkelupas kan? Kulit itu kan terkelupas. Kulit dahi kita yang terkelupas tuh, Pak. Tarik terus sampai ke kaki. Seperti itu rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita kayak ayam disembelih gelepar-gelepar. Ikan kembung kalau masih hidup sembelih itu kan bergelepar-gelepar itu ya. Tapi bersyukur kita beruntung punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saking sayangnya kepada kita, ketika beliau sakit keras hampir meninggal dunia, malaikat Israel mulai mencabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad, tangan malaikat pencabut nyawa dipegang. Israel, sakit wahai Israel. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Muhammad, aku tidak pernah mencabut nyawa orang sepelan, sehati-hati, selembut ini kecuali engkau wahai Muhammad. Sakit wahai Israel. Israel, kata Nabi Muhammad, apakah nanti umatku akan merasakan sakit seperti ini? Apa kata malaikat Israel? Bukan sakit seperti ini, lebih sakit dari ini wahai Muhammad. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad saking sayang kepada kita, beliau mengangkat tangan berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan rasa sakit cabut nyawa kepada umatku, timpakan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah, berkat doa Nabi Muhammad, kita bukan tidak merasakan sakit, tidak terlalu merasakan sakit. Tergantung amal kita. Yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin hadir sholawat, insya Allah dicabut nyawa tidak sakit. Tapi yang sholatnya seminggu sekali di hari Jumat, yang puasa gendang, tau gak tutup gendang? Pertama kan terakhir, yang acara sholawat kau tidak hadir, nanti kayak ikan kembung di sebelah gelepar-gelepar. Bukan apa orang kita di orang Islam, Pak, mohon maaf. Ada orang Islam nih ya, pergi ke masjid di tempat saya, rumah saya di Sungai Dawi, Pondok Pesantren Al Jihad. Ini tadi yang ceramah Syarif Hamzah Al Gadri, guru beliau tuh Habib Umar Al Gadri, dulu tinggal di pesantren saya 4 tahun. Istri beliau Syarifah Fitri itu santri saya, mondok 3 tahun atau 4 tahun, hafal Al-Quran di beliau, Masya Allah. Alhamdulillah ini santrinya. Itu di Sungai Dawi. Di Sungai Dawi tempat saya, Pak, ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali, tiap hari Jumat. Nggak tahu di tempat Bapak ada nggak? Nggak ada kayak ya, Pelamboyang nggak ada ya. Tempat saya kan depan rumah saya itu pasar nggak cuma Gertak Dike, pasar Dahlia. Itu banyak tempat saya tuh orang Islam masuk masjid seminggu sekali, tiap hari Jumat. Padahal rumah dia dekat masjid, padahal tempat dia kerja dekat masjid, masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat. Ini masih penting. Ada agak parah sedikit orang Islam masuk masjid setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang lebih parah, orang Islam masuk masjid ketika sudah mati, mayat yang masuk masjid disolati.
Betul. Kadang-kadang kalau ditanya nih, hati-hati kawan-kawan. Kalau tanya, Pak, ngapa tak sholat, tak sempat Pak Ustaz, sibuk jolikan. Ngapa tak puasa, tak sempat. Ngapa tak hadir acara selawat, tak sempat. Hati-hati ya, malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung malam ini malaikat tak sempat, rajin-rajin sholat, hadir sholawat, cepatlah bertobat. Sampai malaikat sempat sedang kau. Pak, Bu, kalau yang tidak sholat orang kaya masih mending, ya. Kalau yang tidak sholat orang kaya masih mending, Pak. Ngapa pula? Dia masuk neraka masih mending. Di dunia udah puas kaya. Mobil 5 buti, rumah tingkat 5, tiap hari makan lo enak, tidur pakai AC, jalan pakai pesawat, kemana bisa? Mereka orang kaya tak sholat, masuk neraka masih mending. Di dunia udah puas kaya. Sedangkan kita paling jadi tukang parkir, pelayan toko, tukang pikul. Udah panas-panas kerja, sakit-sakitan, bengek-bengek, tak sholat, tak puasa. Ya Allah saudara, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarang melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin Pak ya, panas-panas kerja, jangan lupa lah kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka, sakit 2 kali. Ini orang Islam sekarang. Jadi beruntung Nabi Muhammad telah berdoa hingga kita tidak terlalu merasakan sakit. Lalu apa balasan kita kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad telah mempertaruhkan nyawa untuk kita semua. Balasan kita apa? Balasan kita diantaranya ikuti akhlak Nabi, ikuti suri teladan Nabi. Jangan pelit-pelit untuk acara Maulid Nabi. Di sini acara Maulid Nabi pedagang pasar ikan ini ada sumbangan enggak? Ada? Per orang diminta berapa? Seikhlasnya enggak? Ada enggak yang nyumbang 1 juta? Nyumbang 1 juta, nyumbang 200.000, itu cerita sebelah koyan. Seminggu tak habis. Jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan untuk Nabi Muhammad. Bu, Pak, Maulid itu bahasa Arab. Maulid artinya ulang tahun. Maulid Nabi artinya ulang tahun Nabi. Jadi ulang tahun khusus Nabi Muhammad, bahasa Arabnya Maulid. Ulang tahun selain Nabi Muhammad, bahasa Arabnya milad. Contoh Kota Pontianak, milad Kota Pontianak yang ke-251, milad anak kita yang ke-10. Jadi bahasa Arabnya ulang tahun Nabi, apa bahasa Arabnya? Maulid. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, kira-kira biasanya ulang tahun anak kita cukup nggak 1 juta? Cukup nggak? Tak cukup untuk nasi kuning balon, ya tak cukup. Paling sedikit acara ulang tahun anak kita itu paling sedikit 3 juta. Bayangkan Pak, untuk acara ulang tahun anak kita berani mengeluarkan duit 3 juta. Tapi untuk acara ulang tahun Nabi Muhammad, nyumbang 100.000 pun kebayaan. Gimana mau dapat syafaat Nabi? Makin jangan hitung-hitungan untuk Nabi Muhammad. Saya udah cerita berapa kali di beberapa tempat. Ini kisah nyata ya, untuk semangat bagi kita kalau acara Maulid Nabi jangan masing-masing. Suatu hari ada orang datang ke rumah saya. Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya dah Pak Ustaz, saya disuruh nenek-nenek janda umur 70 lebih untuk ngundang Pak Ustaz. Oh iya, acara apa? Acara Maulid Nabi Pak Ustaz. Ini acara besar, acara kecil? Acara besar Ustaz. Yang diundang biasa datang 500 sampai 700 bahkan 1000 orang. Masya Allah. Berarti nenek ini orang kaya. Orang kaya? Bukan Pak Ustaz. Di gang tuh Pak Ustaz, rumah dia paling kecil dari kayu, agak mereng sedikit. Hebat. Iya, insya Allah saya hadir. Nyampe hari saya hadir. Saya masuk ke gang, masuk ke dalam rumah. Ini masuk rumah cantik besar, rumah orang kaya. Saya curiga, katanya kan rumah nenek kecil, mereng. Saya tanya, mohon maaf, ini rumah siapa? Ada Pak Haji yang katakan, rumah saya Pak Ustaz. Kenapa mulai saya masuk sini? Mana rumah nenek? Rumah nenek di sebelah Pak Ustaz. Kenapa saya masuk sini? Karena nenek nyuruh kami, nenek itu pinjam rumah saya Pak Ustaz. Karena rumah nenek tak kotor, kecil, jelek Pak Ustaz. Makanya untuk menghormati Pak Ustaz, dia pinjam rumah saya. Oh tak bisa. Yang undang saya bukan Pak Haji, yang undang saya nenek. Semuanya pindah ke rumah nenek, pindah. Akhirnya semuanya ikut saya pindah. Ketika saya masuk rumah nenek, Bu,
Itu yang nenek tak siap lah, tak nyangka saya masuk rumah dia, tak ada kemas-kemas. Ketika saya masuk masih banyak benda bergantung-gantung, ada celana dalam, ada kotang. Karena maklum orang tak siap. Udah itu saya ceramah Bapak Ibu ya. Habis ceramah makan-makan, udah ada beberapa orang yang balik, apa panitia ustaz-ustaz. Lalu saya panggil si nenek, Nek maaf Nek, saya mau nanya Nek, ini nenek ngadakan acara maulid Nabi tiap tahun. Pada waktu itu saya ceramah kurang lebih 1000 yang datang. Maaf Nek, ini nenek ngadakan acara maulid Nabi ini tiap tahun besar-besar ini. Iya Pak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Habib Toha udah pernah saya undang, Habib Fahmi udah pernah saya undang. Sekarang gilir Pak Ustaz. Masya Allah. Maaf Nek, saya mau nanya, nenek acara maulid Nabi besar-besar gini nih, biaya sendiri apa ada orang kaya yang biayakan? Biaya sendiri Pak Ustaz. Masya Allah, nenek dapat duit dari mana? Sampai saya nanya gitu. Sebenarnya saya tak enak nanya gitu, cuma ini untuk belajar bagi kita Pak Bu. Dapat duit dari mana Nek? Pak Ustaz, saya tiap hari jual gorengan di depan gang. Depan gang. Kadang Pak Ustaz satu hari untung 30, kadang 40, kadang 50 ribu. Saya tabung tiap hari Pak Ustaz selama 1 tahun. Rela saya tak bangun rumah Pak Ustaz. Rela lebaran saya tak beli baju baru. Yang penting tiap tahun saya bisa memperbesar acara maulid Nabi. Yang penting tiap tahun Pak Ustaz saya bisa menyenangkan Nabi Muhammad. Apakah kita tidak malu yang rumah udah tingkat 2, yang punya mobil tak malu? Yang maulid Nabi cuma bergabungkan masjid ya, cuma bergabung nyumbang di pasar ikan 50 ribu. Lalu saya guraukan si nenek, Nek, kemarin acara maulid Nabi di masjid, nenek ada nyumbang nggak? Nyumbang Pak Ustaz. Jadi 12 Rabiul Awal tuh di masjid Gambir tuh, dia nyumbang berapa Nek? Nyumbang 1 juta Pak Ustaz. Saya mau tanya Bapak Ibu, jujur ya, jujur. Bapak, ibu-ibu pernah nggak ada acara di masjid Isra Mi'raj atau maulid Nabi nyumbang 1 juta? Pernah nggak? Ada nggak di pedagang pasar ikan nih, pasar ikan? Ada nggak? Mana Habib Usman tuh banding? Habib Yakub, Beb, ada nggak satu orang nyumbang 1 juta di acara ini? Tak ada. Paling besar berapa Beb? Per orang satu orang, paling besar berapa? 200. Jadilah, gimana tak nyumbang? Lalu suka saya kurangkan si nenek, Nek, acara maulid Nabi di masjid tuh dia udah cukup nenek, tak perlu nenek katakan di rumah. Ini acara ini tak cukup 20 juta Nek. Bagus nenek, bangunkan di rumah aja. Dengan polosnya Pak Bu dia jawab, Pak Ustaz, kalau maulid Nabi di masjid, Nabi Muhammad cuma masuk masjid. Makanya Pak Ustaz, saya mengadakan maulid Nabi di rumah agar Nabi Muhammad masuk rumah saya. Karena ada ulama ngatakan, tadi ada disampaikan oleh Syarif Hamzah tuh, karena ada ulama ngatakan, barang siapa baca selawat Nabi, baca serakal, Nabi Muhammad hadir. Contoh, kalau 17 Agustus kan kita berdiri kan, berdiri. Ngormat begini, ngormat siapa tuh? Bendera. Tapi kita baca serakal berdiri kan? Ngormat siapa? Ngormat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir. Kenapa kita tak bisa lihat? Mata luar kita bisa melihat, tapi mata hati kita buta, tak bisa melihat datangnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mata hati kita buta, tertutup karena banyaknya dosa kita yang kita lakukan. Apalagi bapak-bapak, makanya bapak-bapak paling banyak dosa mata. Bapak kalau nangis tutup mata gitu. Kalau ibu-ibu nangis tutup mulut. Tahu banyak dosa mulut dia. Makanya bu, ibu pingin tak suami ibu demi orang, demi perempuan lain, mau tak? Virus corona itu tidak terlalu bahaya bu. Ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Habis kena virus Marcona direbut suami ibu bu. Makanya jangan sakiti hati mereka bu. Sekarang nih Pak nak cari istri cantik, banyak Pak, banyak lunggu. Apalagi di pasar Proboyan, lunggu ayo. Banyak cantik-cantik, glowing ke bapak dia. Sampai-sampai ada pantun, nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Muka cantik, kaki kurap. Alhamdulillah ya, di Mekah saya bulan lalu ke Mekah bawa jamaah 370 orang, termasuk yang ikut travel saya nih Habib Toha Al-Jufri.
2 minggu lalu saya bawa jamaah 220. Di antaranya yang ikut saya Habib Syafi'i Syihab, Habib Syihab, Habib Muhammad Gadri, Habib Alvin Mahmud, dan Bos Jakaria, Bos Kratom. Ini 2 minggu lagi insya Allah tanggal 28 saya berangkat lagi bawa jamaah sekitar 90 orang. Ya, di Mekah alhamdulillah udah tidak wajib pakai masker. Mau di bank ke, mau di bandara ke, mau di mana pun tidak. Udah dicabut laksana corona. Mudah-mudahan di negara kita ini oleh Allah cepat dicabut nih penyakit corona. Amin. Saya mau tanya, kemarin corona ada nggak masjid tutup? Ada nggak? Ada ya? Ada apa banyak? Banyak Pak ya? Pertanyaan saya, ada nggak pasar tutup? Pelamboyannya ditutup nggak? Ada. Pertanyaan saya di Pontianak ketika corona ada nggak masjid sholat jaga jarak? Ada ya? Di Pelamboyan ada nggak pembeli jaga jarak? Kalau beri duit pakai kayu itu ada nggak? Ada ya? Bingung aku. Makanya ini pelajaran untuk kita semua yang ke depannya. Kalau ada musibah sebesar apapun, jangan tinggalkan Allah. Ingat Pak Bu, yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri kesembuhan, yang beri perlindungan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Apalagi sampai untuk rumah Allah. Nih penyakit ibu Bu, kalau ibu ingin suami ibu selamat dari virus Corona Marlena Bu ya, ibu harus bercantik mulut. Suami ibu tuh pertama kali ya Bu ketika pengantin baru yang dia tuh cantik muka. Ketika pengantin baru, kalau udah kawin setahun tak diperlukan lagi cantik muka tuh. Yang diperlukan cantik mulut, cantik kata-kata, lemah lembut itu yang diperlukan suami. Kalau tak percaya Bapak jawab Pak ya. Bapak, jangan takut Pak, anggap istri Bapak tadi. Ini jawab. Pak, Bapak punya istri cantik. Dia pernah jadi juara 1 wanita tercantik se-Pontianak. Tapi walaupun cantik Pak, mulutnya tajam, mulutnya pedas. Tiap hari Bapak diomel-omel, Bapak dimaki-maki, Bapak dibentak-bentak, bahkan mohon maaf, Bapak dianjing-anjing umpamanya. Tiba-tiba ketika dia bentak-bentak, ngomel-ngomel, ada kambing lewat. Pertanyaan saya jawab, cantik istri Bapak apa cantik kambing? Jawab, berani nggak? Tak berani jawab. Bukan apa tanda kiamat Bu, Pak, tanda kiamat tuh zaman akhir zaman, banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri, badan tidak besar. Tiap hari ngangkat barbel ikan tungkul 20 kilo berarti dia besar badan. Kalau sama-sama lagi aku tombol ya kebini takut. Padahal bini tinggi semampai semeter pun tak sampai. Sekali keluar rumah baru semenit bini nelpon, "Bang, kemana kau?" "Ke depan dek." Balik. Makanya Bu, menurut penelitian Bu ya, menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul. Walaupun suami lebih muda, istri lebih tua, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut mati dia. Makanya Bu, kalau pingin suami ibu tambah sayang Bu ya, lemah lembut. Contoh nih Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini. Nabi Muhammad Bu, kalau beliau balik dari mana pun, ketika ketok pintu, tok assalamualaikum, istri Nabi jawab dengan lembut, "Waalaikumsalam." Ini istri kita Pak, gimana tambah sayang Pak? Bapak balik dari Kamboyan, tok assalamualaikum, salam. Apa tak cepat mati? Nih Bu, saya ajarkan Bu ya, biar suami ibu tidak direbut oleh virus corona, biar dia tambah sayang. Ketika suami ibu balik dari kerja pasar Kamboyan, ketok pintu, tok assalamualaikum, ibu jawab gini biar tambah sayang, "Waalaikumsalam." Gitu Bu ya. Ini gimana tambah sayang? Istri Nabi Muhammad tuh Bu, istri Nabi Muhammad, ketika Nabi baru datang dari mana pun, tok assalamualaikum, "Waalaikumsalam." Udah itu belum duduk Nabi dilap keringatnya. Bapak pernah Pak balik dari pasar dilap keringat? Ada dilap keringat Pak Ustaz, yang ada itu dompet diperiksa. Udah dompet HP dan BAG. Itu istri Nabi. Udah dilap keringat, baru Nabi silakan duduk, diberi air minum, dikipas. Ibu boleh begitu contoh. Suami ibu datang, lah. Ini kadang-kadang belum ya masuk rumah. Baru ketemu assalamualaikum, dibuka sini. Salam. Dapat berapa? Dapat 20.000. Tak boleh masuk.
Kalau udah dapat 200.000 baru boleh balik. Nggak boleh gitu bu. Kalau istri solihah bu, ketika suami balik dari kerja, tanya bang dapat berapa bang? Maaf sayang, abang kerja sekarang dapat 20.000 ya. Ngapa nggak bisa dapat sedikit? Itulah sayang, ini semua gara-gara corona. Abang jualan ikan, orang takut beli, takut kena corona. Abang jualan es tebu, tak ada beli, takut kena corona. Abang kerja parkir, tak ada orang belanja, takut corona. Mohon maaf sayang, abang cuma dapat duit 20.000. Tolong sayang, cukupkan seminggu. Kalau istri solihah pak, istri solihah bu, dia tidak akan ngomel-ngomel. Dia akan menjawab dengan lembut, ya Allah bang, kasihan kau bang ya, berangkat subuh balik maghrib bang, kau kerja cuma dapat 20.000. Tenang bang, tenang. Duit 20.000 adek bukan cuma cukupkan seminggu, cukup setahun. Beli apa sayang? Beli kalender gambar ayam. Kau sama makan ayam, beli ya kalender gambar ayam goreng, kau lihat makan. Bukan apa bapak pun gitu pak. Bapak kalau pingin istri bapak cantik, glowing, modalkan pak, modalkan bedak mahal pak. Ini kadang-kadang ada gak suami masing bu ya dia? Waduh banyak berarti. Ketika ibu minta duit bang, minta duit bang 100.000. Untuk apa sayang? Mau beli bedak wardah, bedak mata tilaan, bedak tati. Apa kata suami masing? Kau tak pakai bedak apapun, muka kau udah putih, pakai tabung kanji kau cantik. Makanya bu, kalau ibu ingin dapat duit, ya, ibu harus pintar-pintar cari duit, ngerti bu? Di mana saja suami ibu ngapukan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit dia, duit suami ibu nanya, bang, ini duit apa? Kata suami, itu duit sial. Ngapa udah duit sial? Iyalah, udah ketapukan masih ketahuan kau sial tadi. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Maaf ya sekali ceramah di sudah gurau terus ya. Saya biasa ceramah di tempat lain tuh kawan-kawan ada kipas dua putih kanan kiri. Sini sakit di ceramah. Udah keringat sampai mata aku basah kayaknya. Kacang lah. Kau ingat duduk kursi aku berdiri. Ini bukan nyuruh aku ceramah, hukum aku. Panitia jangan ketawa, ambil lah kursi. Kau tawa-tawa ya. Jangan nggak sini. Juga bu, selain ibu perlu lemah lembut kepada suami, tidak kalah pentingnya bu, agar suami ibu tidak direbut oleh virus Markoda dan Marlena, ibu harus bercantik-cantik di depan suami. Ingat, bercantik-cantik di rumah, bukan di luar rumah. Istri kita sekarang terbalik. Kalau nggak percaya coba lihat pak, ibu-ibu yang banyak ke pasar nih, cantik-cantik dah pak. Kadang-kadang nak belanja ikan asin, ya Allah, kala-kala pergi nak kawinan, padahal yang beli ikan asin kan bersambal belacan, ikan tokol, ikan gembung, tapi cantik kayak dia cara kawin. Ibu bercantik-cantik oleh Nabi Muhammad tuh bercantik-cantik di rumah, bukan di luar rumah. Ini terbalik. Ketika di luar rumah cantik, ketika di dalam rumah suami balik kerja dari pasar Kamboyan, dicium rambut bong tumpi, cium mulut mau betai, cium leher mau kayak panah, di balik badan mau nyak tanah. Akhirnya suami tak jadi nyium. Ketika suami tak jadi nyium, ibu bertanya, bang, kau aku lihat-lihat udah berubah bang ya? Nggak boleh. Kau dulu bang, kita baru kawin, kau tiap datang di pasar kan, kau langsung cium aku. Ngapa kau sekarang tak ada cium? Kau tak ada sayang aku bang? Bukan aku tak sayang, kau bau. Siapa nak nyium bu belacan? Ibu, boleh contoh istri saya bu. Istri saya namanya Juwita Sahrini. Boleh yang mau ikut Instagram saya, tulis Instagram Ustadz Sahrukan @Sahrini. Itu tuh ada mobil saya belakang tuh, ada baca Ustadz Sahrukan Sahrini. Ada tuh mobil Alphard hitam tuh, Al-Fatihah. Kalau mau ikut TikTok saya, tulis di TikTok Ustadz Sahrukan. Kalau nak dengar ceramah saya, boleh di YouTube, tulis di YouTube Ponpes itu pondok pesantren, Ponpes Al Jihad Pontianak. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Boleh ibu-ibu kalau pingin suami tambah sayang ya, ikut istri saya. Saya kalau balik ceramah jauh, kemarin saya ceramah di Seluas, di Karangan, pernah ceramah juga Singkawang. Itu biasa balik ke rumah nyampe jam 3 subuh. Ini istri saya namanya Sahrini nih bu, nggak tidur di kamar, dia tidur di belakang pintu menunggu kedatangan sang Arjuna. Agak lebay sedikit lah.
Ada kursi tak udah? Kursi-kursi dari plastik tak apa? Ah, ini tak paham-paham banyak dia. Maaf Habib ya, maaf Beb. Bukan aku sakit pinggang Beb. Saya baru datang dari Ketapang nih. Alhamdulillah. Ah, kan adil kan? Duduk di kursi, duduk di adil lah. Nah, adil. Kalau tadi Habib Hamzah tak apa berdiri, cuma 10 menit ya di ceramah. Ini kalau duduk ini bisa 2 jam nih, cuma batasnya sampai jam 11 pula ya. Nah, pokok insya Allah sebelum jam 11 lah. Sampai mana? Sampai apa tadi? Ibu kalau suami pingin apa saya ikut istri saya dulu. Jadi kalau saya balik ceramah dari Singkawang, atau dari agak jauh dari Ngarak, dari Ngabang tuh, biasa nyampe di rumah tuh jam 3 subuh. Itu istri saya nggak tidur dalam kamar, tidur di belakang pintu. Ketika saya datang, tok tok tok, ya, tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika dibuka, assalamualaikum Syahrini, dibuka, waalaikumsalam Syahrukan. Ini jam 3 malam, saya cium rambutnya bau pentin. Jam 3 malam bau sampo, cium mulut bau Pepsodent, cium leher bau melati, turun ke sikit bau mawar, cium kaki bau cempedak. Bapak pun gitu Pak, Bapak juga jadilah suami seperti Nabi Muhammad Pak yang diterakan maulidnya. Nabi Muhammad Pak, walaupun beliau seorang nabi, beliau juga bekerja Pak. Nabi kerja Pak. Apa kerja Nabi? Bertani, berkebun, berdagang. Nabi Muhammad kerja. Makanya Bapak tidak usah gengsi. Kerja apapun yang penting halal. Mohon maaf sekarang ini banyak kerja yang cepat kaya, yang muda-muda. Mau tak cepat kaya? 2 minggu kaya mau? Kerja jualan, bukan jual ikan, jual tepung. Micin. Ini tak pakai kilo, pakai gram-gram dulu. Ah, pakai paket udah. Tahu dah, merek SS. Itu cepat kaya, seminggu kaya. Cuma masuk penjara, masuk neraka. Nggak apa-apa kita jual ikan, kerja parkir, sapu jalanan. Yang penting halal. Makanya Bapak, saya puji Bapak-bapak pedagang ikan dia. Ya jangan gengsi. Kerja apa pun, alhamdulillah. Bahkan malulah, saudara-saudara yang tadi kerja. Sekarang ini banyak akhir zaman terbalik. Istrinya kerja, suami tak kerja. Ini dosa. Saya punya kawan, ini istrinya pegawai negeri di SD. Dia di rumah ngasuh anak, masak nasi. Alasannya karena istri tak boleh kerja. Dia kerja, suami tak kerja. Saya jawab, Bu bagus, mulai besok kau tak usah pakai celana, pakai rok dengan kotang ya. Boleh Pak, boleh Bapak sebagai suami tak kerja, boleh. Boleh Bu ya, ibu suami ibu tak kerja kalau udah tua, ndak kuat, ndak dosa. Boleh bapak-bapak sebagai suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja kalau datang bulan. Betul nggak dosa Pak? Mungkin bapak datang bulan, nggak usah kerja tak apa-apa. Bu, kalau ibu punya suami tak kerja ibu ya, mulai besok belikan dia softtek. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Ini zaman terbalik. Saya pernah ceramah di Pasir Palembang Mempawah. Ini Allah terkejut saya. Masuk Pasir Palembang Mempawah dengan satria yang nyopirkan saya. Ketika masuk kampung Pasir Palembang, saya terkejut. Stop. Apa tak terkejut? Saya buka pintu mobil, ada perempuan manjat kelapa. Saya lihat dari bawah, Allah silau, sama aku. Dalam hati saya nih Pak, kasihan kau bu, siang manjat kelapa, malam dimanjat bapak, kasihan. Ini kewajiban suami, juga kewajiban suami Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Kewajiban suami, bapak silahkan mukul istri, boleh ya Bapak. Ini Nabi Muhammad nyontohkan gitu, ngajarkan gitu. Bahkan dalam Al-Quran Pak, Allah perintahkan bapak sebagai suami, pukul. Dalilnya Pak Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna bil madajid wadribuhun. Hei suami-suami, kata Nabi, kata Allah. Pak, kalau bapak punya istri mulutnya comel, suka ngelawan, merengut, cemberut, sikit-sikit ngambek muka masam, yang pertama kata Allah, fa'iduhunna, nasihati, beritahu, sayang. Begitu Pak manggil suami, manggil istri Pak. Nabi Muhammad kalau manggil istri, ya Humairah, yang artinya bersayang. Kadang-kadang ada suami manggil istri manggil nama Wati, Tuti, betul sebuti. Maaf ada betuti gue kayak gitu. Nabi Muhammad kalau manggil istrinya, ya Humairah, sayang.
Jadi kalau bapak punya istri suka ngelawan, yang pertama bapak itu nak nasihati, sayang, melawan suami tak boleh, hukumnya dosa. Udah diberitahu bukan malah tambah bagus, pak udah nasihati, malah tambah berani melawan. Baru tahapan yang kedua, wah juruhun nabil mabodi, pisah ranjang, bukan bercerai pak, pisah ranjang. Nabi tak, Allah dan Nabi Muhammad tak suka cerai, tak suka. Ini kadang-kadang masalah sepele cerai, rebut remote cerai, ada tuh rebut remote cerai. Suami terlambat datang cerai, suami balik dari pasar Pelamboyan ada gincu di belakang baju dia cerai. Padahal belum tentu gak gincu sama orang, bisa jadi ada kawan kan nyolek-nyolek dia kan, gurau-gurau. Nabi tak suka, cerai itu tak suka. Jadi kalau istri bapak suka melawan, tahapan yang kedua, wah juruhun nabil mawadi, pisah ranjang, bukan bercerai ya. Bapak tidur di atas ranjang, biarkan istri bapak di bawah kolong ranjang. Enak ya udah melawan-lawan beri ranjang. Udah pisah ranjang bukan tambah bagus, malah tambah jadi kurang ajar. Baru tahapan yang ketiga kata Allah, wadribuhun, pukul istri kalian pak, pukul. Allah yang nyuruh pak, Nabi Muhammad nyuruh, pukul pak. Bapak ngangguk-ngangguk pala. Mantap kau balik injak kau. Mantap Pak Ustaz, dia ada dalil aku. Ibu bebar pak ucap di bapak. Memang betul bu, memang betul. Ini perintah Allah pak. Ya, suami boleh mukul istri, tapi cara mukulnya diajarkan. Bukan sembarang mukul. Kata Nabi Muhammad, suami boleh mukul istri, tapi ghairu mubarrih. Yang artinya apa? Bapak mukul istri tak boleh mukul muka tak boleh pak. Nempelin gampar tak boleh. Tak boleh suami mukul istri di tempat yang mematikan. Dada istri, perut istri, kemaluan istri. Tak boleh suami mukul istri sampai patah tulang, bengkak-bengkak, keluar darah. Tak boleh. Jadi yang boleh kayak apa Ustaz? Boleh tarik hidung titik kuping, itu boleh. Ini kadang-kadang istri salah sikit. Ya, ketika istri buat kopi yang dimasukkan bukan gula, yang dimasukkan micin tak sengaja. Jadi kalau istri bapak ada salah sikit-sikit harap maklum pak. Lebih sakit jadi perempuan daripada jadi laki-laki pak. Bapak enak subuh-subuh berangkat kerja, sebelum berangkat kerja mak kopi, jadi dah kopi. Berangkat kerja sore balik mak kopi, jadi kopi. Istri bapak sebelum subuh pak dibangun pak, manaskan air, ya masak nasi, cuci baju. Bapak berangkat kerja, dia berangkat ke pasar belanja ikan, datang dari pasar belum bisa istirahat pak, mangiang ikan, motong ikan, masak ikan, udah itu masih cuci baju, jemur baju, siang-siang angkat baju, nyetrika baju, melipat baju, nyusun baju dalam lemari. Sakit jadi perempuan pak. Kalian kalau salah-salah sikit harap maklum. Ini minta kopi yang dimasukkan tak sengaja micin, ketika bapak minum semurkan muka ini. Cuy, mata kau tak bisa bedakan mana gula, mana jadi tinju. Prak, rongak gigi jadi mak bukit. Yang rugi bapak. Bapak yang rugi. Di bawah acara kawin tak bisa, gigi rongak 5 bukit. Gampang Pak Ustaz, pakai gigi palsu, pakai gigi palsu. Kalau makan dodol bahaya, repot, bisa ngikut. Kayak saya punya santri saya ini gigi rongak 2 bukit. Ketika saya ajar, kau lihat mulut aku ya. Kau kita belajar huruf Allah. Lihat mulut aku. Lidah kau tekan ke gigi kau. Sebut walabolin. Jadi lidah kau tekan ke gigi kau. Saya lupa gigi rongak 2 bukit. Ulang ya. Walabolin. Baca apa dia baca? Walasolin. Ngelos. Rongak 2 bukit. Saya bilang kau tak bisa pun. Kau tak fasih mengucapkan Allah. Kau harus belajar Allah. Kau lihat mulut aku ya. Lidah kau tekan di kau. Allah asyad kata dia. Ulang lagi sekali. Allah asyad kata dia. Kau pendek gak kau ini. Ini tak sakit jadi Pak Ustaz Bayu. Kau sabar. Ulang sekali lagi ya. Lidah kau tekan ke gigi kau. Allah tekan. Ketika ditekan bukan keluar Allah, keluar kentut. Dapat berapa hari orang tua datang jenguk anak. Pak Ustaz, gimana kabar anak saya? Alhamdulillah Bapak Ibu, anak Bapak Ibu sehat. Ngajinya sampai huruf apa Pak Ustaz? Sampai huruf Allah. Mundur 2 bulan tak sampai huruf iya Pak Ustaz, macam-macam ya. Tak bisa lanjut huruf. Lepas dari Allah tak bisa. Dia tak berhasil huruf Allah. Ngapa pula Pak Ustaz? Ketika saya ajar, suruh dibaca huruf Allah, saya suruh tekan, bukan keluar Allah, tapi keluar kentut. Santai orang tua jawab. Ya harap maklum Pak Ustaz, budak kecil dia, budaknya kecil, kentutnya besar. Sabar jadi Ustaz. Jadi kita meninggal dunia
Idza mata mu'atan, kalau kita manusia meninggal dunia, in qata amaluhu illa min thalathin, maka kita tidak bisa beramal lagi. Meninggal dunia, sholat tak bisa lagi, puasa tak bisa lagi, hadir sholawat, baca sholawat tak bisa lagi, kecuali 3 perkara. Walaupun kita meninggal dunia, pahalanya terus ngalir masuk dalam kubur kita. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, amal jariyah, amal yang mengalir. Contoh, bapak ibu nyumbang ke masjid, ada masjid lampu rusak, kita nyumbang sebutir lampu. Selama lampu hidup, walaupun kita sudah meninggal 10 tahun, pahalanya terus ngalir masuk dalam kubur. Makanya jangan masin-masin. Tadi udah disebut kata Syarif Hamzah Al-Ghazali, ya, orang masin yang paling masin itu bukan cuma orang tak beri duit. Ada di atas orang yang lebih masin lagi, orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak menjawab sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dengar gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung gitu ya, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, gitu. Itu insya Allah yang jawab salawat Nabi Muhammad nanti di akhirat akan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cari orang kaya, Pak, di Pontianak nih, nak cari orang kaya duit banyak belum. Yang paling payah nih cari orang yang kaya hati, yang dermawan. Ini paling payah. Makanya penyakit orang kaya, penyakit orang kaya, 2 penyakit orang kaya. Sombong, masin, itu penyakit orang kaya. Betul. Ibu-ibu biasa mentang-mentang punya gelang emas 10 putih, acara maulid Nabi dipakai semua. Lengan kanan 10, lengan kiri 10. Ketika panitia bagi nasi kotak, diangkat lengannya. Aku belum dapat, gitu dia. Biar orang lihat gelang banyak. Mentang-mentang kalung emas, mata kalung besar sedendam, sikit-sikit kerudung dibuka, aduh panas ini ya, panas, gitu dia. Itu penyakit orang kaya, sombong. Mentang-mentang punya motor, PCE gak bungkos, lewat depan gang tak noleh, tak permisi, so padahal bunyi motor tak bagus. Banyak sekarang motor cantik, bunyi tak cantik. Apa bunyi? Dit kredit. Banyak, saya biasa dengar motor dit. Ada yang lebih parah bunyinya, dam ninjam. Saya alhamdulillah, walaupun mobil Alphard saya jelek, bapak ibu, bunyi cantik, bunyi nas lunas, cantik bunyi. Itu penyakit orang kaya, sombong. Yang kedua penyakit orang kaya, masin, kedekut, gara betuku. Matanya ya kata dato kita zaman dulu, tanda orang masin, tengkonya masuk ke dalam. Coba pegang, dipegang betul, bodoh betul. Kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin, tengkok masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkok jembul keluar, masin, naudzubillah. Jadi bapak ibu kalau ingin segera nyampe ke Mekah, jangan masin-masin. Ini acara maulid Nabi nyumbang 1000, tempat sini Sungai Jawi. Kalau ada Pak Haji Masin, tempat sini Sungai Jawi nih, kalau ada Pak Haji Masin dipanggil Pak Haji 1000. Ngapa pula panggil Haji 1000 ya? Acara maulid Nabi, panitia minta sumbangan beri 1000, acara Isra Mi'raj nyumbang 1000, setiap hari Pak masuk kota masjid 1000. Akhirnya orang manggil Pak Haji 1000. Dalam nyumbang 1000 tak tahu malu. Banyak amat minta berdoa kepada Allah, nyumbang 1000 tak tahu malu. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya sepasar Pelamboyan. Ya Allah, tahun depan saya naik haji ke Mekah. Pak Bu, kalau cuma nyumbang 1000 tak nyampe ke Mekah, nyampe bandara balik lagi. Kalau ingin nyampe ke Mekah jangan masin-masin. Apa kata Nabi Muhammad? Mana kesomalu min sedekatin baliasdat, yang artinya tidak akan berkurang harta kita karena sering bersedekah. Pasti akan bertambah sampai 3 kali Nabi mengatakan orang yang dermawan pasti akan bertambah kaya. Kalau tak ada cahaya, bapak ibu pernah tak jumpa? Nih contoh, bapak ibu pernah tak ngelihat dengar berita orang kaya bangkrut gara-gara sering sedekah? Ada tak? Itu ngapa Pak Haji bangkrut? Maaf Pak Junaidi, ngapa Pak Junaidi bangkrut? Dia bangkrut karena dia tiap hari itu sedekah rokok sebungkus pada ikan. Makanya dia bangkrut, suka sedekah. Ada tak berita? Tak ada. Yang banyak berita orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Itu yang banyak cerita. Makanya jangan masin-masin. Ya saya doakan mudah-mudahan semuanya nyampe Mekah. Ya. Saya alhamdulillah haji 3 kali, umroh baru 37 kali. Jangan kita berkecil hati, tak boleh. Kita ngomong ini, Pak Ustaz tak mungkin saya nyampe ke Mekah.
Untuk makan sehari-hari tak nyampe, untuk makan sehari-hari tak cukup, tak boleh begitu, tak boleh. Kan ada rumah tangga kan banyak jalan menuju rumah, jangan rumah. Negara Islam banyak jalan menuju Mekah. Kayak gini Pak, habis hari Sabtu hari apa? Oh, minggu lagi hari apa? Hari Ahad. Biasa kita nyebarkan syiar Islam. Kalau bukan kita siapa lagi? Kecuali kalau ada orang tak tahu. Bu, acara kawin anak ibu ada bu? Hari Ahad. Hari Ahad hari apa bu? Hari Ahad hari Minggu bodoh. Kau Islam pun tak tahu hari Ahad. Nggak boleh kita berkecil hati. Pun kata Allah. Kalau sampai pasti sampai. Contoh saya haji pertama kali tahun 2008. Tak ada pakai duit. Sampai sekarang haji umroh tak pernah bayar. Bahkan diberi duit. Tak punya duit. Begitu pula Bapak Ibu. Kalau kata Allah sampai pasti sampai. Walaupun tak punya duit, ada yang jalan oleh Allah. Bisa jadi nanti balik acara tiba-tiba di tengah jalan ada bungkus satu warna hitam. Ada plastik warna hitam, rezeki kan? Dipegang-pegang agak lecak. Udah lecak hangat. Udah hangat bau. Jangan dikatai. Makanya kalau ingin nyampe ke Makkah jangan masing-masing. Ada orang Islam begitu ke Jumat ke masjid tuh datang belakangan, balik duluan, nyumbang 1000, bawa sendal orang. Kenapa saya marah-marah? Karena saya ceramah sendal saya hilang 2 kali. Ada tuh? Oh, hilang ya? Pertama saya ceramah di Bunggor pada waktu itu saya pakai sendal merek Nickerman, diberi santri harga 300.000 hilang. Lalu saya lama berapa tahun yang lalu ceramah lagi diundang oleh Habib Skandar Al-Gadri, itu yang hadir ramai ada 1000 lebih. Mungkin Bim Mahmud ada pada waktu itu. Sekitar 7-8 tahun yang lalu Bim. Sebelum saya ceramah saya singgah ke pasar andalan saya, pasar tengah. Makanya ya budak-budak muda santri-santri kau jangan gengsi ya. Kadang-kadang budak-budak muda gengsi tak mau beli baju baru di pasar tengah, tak mau. Kalau tanya kawan, boy, kau beli baju baru mana? Baju baru kau beli mana? Pasar tengah, nah. Ramayana padahal lelong. Makanya santri-santri budak kecil ini jangan gengsi ya. Kalau kena orang tua dibelikan baju baru, baik dari pasar tengah, pasar Sudirman, pasar Kaposita, baju lelong, terima aja lah, terima, syukur. Kan ada lagu kan, baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari. Tak punya pun tak apa, masih ada baju lelong alhamdulillah. Jangan gengsi. Akhirnya sebelum saya ceramah di rumah Habib Skandar Al-Gadri, saya singgah dulu. Saya belanja dulu, beli sendal di pasar tengah, pasar andalan saya. Beli sendal dari Getah, harga 20.000 dari Getah. Maksud saya biar tak hilang. Berangkat saya ceramah. Pada waktu itu berdua dengan ada kawan saya alumni Dalwa. Pengen ikut mas, saya pengen nyopirkan mas, ayo ikut saya. Ketika saya balik ceramah, toleh kanan toleh kiri sendal saya pun 20.000 hilang. Ya Allah, kata saya. Akhirnya Habib Skandar buka sendal beliau. Ini Pak Ustaz pakai sendal saya. Enggak Beb, makasih Beb, makasih, enggak usah. Saya kaki ayam masuk ke mobil saya. Ada panitia, bukan Habib Skandar, panitia lain ngejar saya, masukkan saya amplop di Gojek. Alhamdulillah, makasih. Amplop siapa tak amplop? Saya amplop tak mau. Jumlahnya tak ada, isinya pun tak ada. Saya mau berapa yang putih amplop. Hati-hati ya. Virus corona bahaya. Nanti kalau habis acara bapak-bapak mau salaman dengan saya, tak boleh salaman langsung, ngerti? Takut nular. Paham Pak? Jadi salaman langsung begini nyentuh tangan saya tak boleh, takut nular. Caranya bagaimana biar virus corona tak nular ke tangan saya? Cara salamannya harus pakai lapis. Ngerti Bu? Lapis. Lapisnya tak boleh tipis, harus tebal biar tak ketembus corona. Kalau 10.000 tembus. Maaf gurau, tak boleh gurau. Saya udah dipesan kena guru saya dari Dalwa, udah dipesan tahu kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah saya belajar ikhlas. Diberi amplop alhamdulillah, enggak diberi inna. Oh masalah lagi mulut aku. Akhirnya ketika saya masuk mobil saya, ada panitia ngejar saya, bukan Habib Skandar, panitia lain. Saya diberi amplop, dia makasih Pak. Ketika mobil saya jalan, ini kawan saya alumni Dalwani yang ngawankan saya nyopir, nanya, Mas, pingin tahu isi amplop tadi. Ini sopir kurang ajar. Pingin tahu isi amplop. Aku buka lah, saya tak tahu isi. Aku buka. Masya Allah Bapak Ibu, ketika amplop dibuka, sendal saya yang hilang harganya 20.000, isi amplop 20.000.
sampai sekarang saya bingung. Ngapa panitia tahu ya sendal saya hilang harga 20.000. Mungkin aku kali salah upload kali ya. Mungkin untuk aku mudah-mudahan di sini tidak salah upload. Makanya sejak itu Bapak Ibu, sejak itu saya kalau ceramah tak pernah dia pakai sendal mahal. Jadi sekarang saya pakai sendal lili. Ingat gak sendal lili itu? Sendal datuk kita zaman dulu, biar tak hilang mah. Tolong panitia dilihat terus warna biru ya. Kalau sampai hilang jangan ngundang lagi saya. Gerak dah sih. Yang kedua, walaupun kita meninggal dunia tapi pahalanya terus masuk dalam kubur. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Siapa mereka? Yaitu para ulama. Para ulama kita ngambil ilmu dari beliau. Para ustadz kita ngambil ilmu dari beliau. Saya bukan ulama, saya hanya penceramah. Saya bukan ulama, saya ceramah. Nanti cuma penceramah. Contoh ulama, contohnya Habib Toha Al-Jufri, Habib Hasan Al-Haddad, atau tadi guru Nabi Hamzah, Habib Umar Al-Ghadri. Itu ulama. Beliau ceramah di sini. Kita dengar, lalu kita amalkan. Beliau nyuruh kita sholat, lalu kita sholat. Beliau nyuruh kita baca sholawat, kita pun baca sholawat. Beliau meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur semua ulama-ulama kita ya. Beliau meninggal dunia, kita sholat tiap hari. Kita mengajarkan anak kita sholat, anak kita mengajarkan anaknya sholat, cucu kita sholat, cici kita sholat, pahalanya semua ngalir masuk ke kuburan ulama tersebut. Makanya mumpung di Pontianak banyak habaib, banyak ulama, jangan kurang ngajar, hormati para ulama. Sekarang ini mohon maaf gara-gara corona, kalau yang melanggar protokol kesehatan seorang ulama, seorang habib seperti Habib Rizik langsung ditangkap, betul? Tapi kalau yang melanggar pejabat, yang melanggar artis, yang melanggar orang kaya, cukup materai 5.000. Hati-hati. Kalau yang benci kepada para habaib, hati-hati Pak. Kita masuk surga bukan dengan amal kita Pak. Sholat kita bawa sholat, ngadap Allah ya Allah. Oleh Allah nanti di akhirat ditanya, kau nak masuk surga? Iya ya Allah. Apa yang kau bawa? Sholat. Tunggu loh, periksa loh. Ada malaikat tukang sensor. Lihat loh sholat. Oh kau mah, kau rajin sholat. Masya Allah kau rajin sholat. Cuma sholat kau tak aku terima. Ngapa pula? Kau sholat ngadap kiblat, tapi bayangan kau ada di pasar Lamboyan. Pikiran kau ada di Pak Janda. Jadi sholat kau tak terima, kalian. Apa lagi? Saya masuk surga dengan sedekah. Oh tak bisa. Sedekah kau dah sedikit cerita satu pasal. Tak jadi, sombong. Ujung-ujungnya akan diterima kita masuk surga dengan apa? Hanya satu, syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad tidak akan menolong kita kalau kita benci kepada keturunan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, beliau bilang gini ya. Kalau masih kita masuk Pontianak ya. Budak-budak. Nah, bahasa kita dia. Aku nanti meninggal dunia tak ninggalkan harta, tak ninggalkan duit, tak ninggalkan apa-apa. Yang aku tinggalkan cuma dua. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan hadis. Wa fi riwayatin, ada sabda Nabi yang lain. Yang ku tinggalkan cuma dua nanti aku meninggal dunia. Tolong jaga yang dua. Yang pertama kitabullah Al-Quran. Yang kedua wa ikrati, keturunanku, cucuku, para habaib yang masih banyak di muka bumi ini, terutama di kota kita Pontianak. Nabi pesan Pak, hormati para habaib. Bersyukur kota kita Pontianak, sultan kita, raja kita, seorang habib keturunan Nabi Muhammad. Kalau di Pontianak habib itu keturunan Nabi biasa dipanggil Syarif, Syarifah. Kalau di Hadramut di Yaman, kebetulan dulu saya mondok di sana juga dengan Habib Toha Al-Jufri di Yaman, itu kalau ke cucu Nabi dipanggil Habib yang perempuan Hubabah. Kalau di Aceh dipanggil Sidi Sidah. Itu keturunan Nabi. Ada seorang ulama Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini Pak penceramah pada zaman ini. Itu kalau ada tamu datang, Assalamualaikum Bib, salam Bib. Saya mau undang Habib ceramah di kampung saya. Oh, di mana kampung kau? Disiapkan Bib. Bama ya. Tunggu loh. Sebelum aku menerima undangan kau, aku nak nanya loh. Di kampung kau siapkan, ada enggak Habib? Enggak ada Bib. Tapi ada enggak Habib pernah lewat enggak di kampung kau siapkan? Lewat pun tak pernah Bib. Kalau gitu aku tak jadi ceramah di kampung-kampung kau, karena kampung kau tak berkah. Lama-lama di kampung lagi. Bib, saya nak ngubang Habib ceramah di kampung saya. Mana kampung kau? Punggol Bib. Tunggu loh. Sebelum aku terima undangan kau, aku tanya loh. Di kampung kau Punggol ada enggak Habib? Enggak ada Bib. Enggak ada Habib. Tapi ada enggak Habib pernah lewat enggak lewat? Ada Bib. Kemarin ada Habib lewat mancingkan gabus. Yang satunya mencari layang putus. Umpah Bib. Apa kata?
Kata Habib Idrus, kalau gitu aku mau datang kampung kau karena kampung kau berkah, pernah diinjak oleh keturunan Nabi Muhammad. Jadi bersyukur kawan-kawan pasar Peramboyan, banyak kawan sini kerja Habib-Habib dia bersyukur. Makanya kalau ingin dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi, jangan kurang ajar, hormat kepada para habaib. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Suatu hari Nabi bekam, tahu bekam? Bekam ini sedut darah. Saya alhamdulillah tiap bulan, Pak. Sunnah Pak, sunnah. Terutama yang punya kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Ya kalau ingin sehat ikuti Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad sehat? Karena Nabi Muhammad rajin bekam, paling sedikit sebulan sekali. Ini sunnah Nabi. Kalau betul kita cinta Nabi, ikuti Nabi Muhammad. Kami tak pandai bekam, beli alat, belajar. Nanti sama-sama kawan-kawan di pasar ikan gantian bekam gitu ya. Tucuk mana? Tucuk dari situ ya kamu pulang, bebas. Kan ada bukunya tuh ya. Saya sebulan sekali alhamdulillah tukang bekam. Jadi suatu hari Nabi Muhammad bekam, dikumpulkan darahnya dapat satu mangkuk. Nabi panggil sahabat Nabi yang nama Abdullah bin Zubair. Ibn Zubair sini, kau buang darahku ini, buang. Baik Nabi. Ketika udah jauh dari Nabi belok kanan, Nabi tak lihat, dia bukan dibuang, diminum. Udah minum lap mulut. Biar Nabi tak tahu. Udah itu mangkuk kosong, balik ke Nabi. Nabi nanya, Ibn Zubair, udah kau buang darahku? Udah Nabi. Dibuang di mana? Dibuang di tempat yang manusia tak bisa lihat. Dalam perut. Kan manusia tak bisa lihat. Maksud kau gimana Ibn Zubair? Kena saya diminum Nabi. Nabi tidak marah Pak. Bahkan beliau berkata begini, orang yang darahnya bertemu dengan darahku haram dimakan api neraka. Ini Ibnu Zubair hanya minum darah Nabi. Bagaimana dengan para habaib? Darahnya terus nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati, sekarang ini ada aliran namanya aliran liberal. Mereka ini ngajarkan kita sikit-sikit untuk benci Arab dengan istilah kadal gurun. Hati-hati, mereka ngajarkan kita untuk benci Arab. Ingat, Indonesia tidak bisa lepas dari Arab. Azan pakai bahasa apa? Al-Quran bahasa apa? Sholat bahasa apa? Kita haji ke negara apa? Nabi Muhammad orang apa? Arab. Jadi kalau kita benci kepada Arab, berarti kita benci kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jika ingin kuburan kita terus ngalir masuk dalam kubur pahala, yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya agar anak kita jadi anak soleh solehah? Caranya di zaman yang udah rusak ini, sisa satu, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Apalagi kawan-kawan yang pedagang ikan nih, kalau anaknya mondok enak Pak, bapak tenang ya, bapak kerja tenang. Bapak anak bapak dimondokkan pesantren saya. Alhamdulillah saya punya pesantren Pak, pesantren tertua di Kalimantan Barat. Santri saya sekarang yang inap ada 600. Syarif dengan Syarifah sekarang totalnya ada 34 orang. Di antara santri saya alhamdulillah yang udah jadi penceramah ngetuk di Pontianak, Habib Rehan Al-Gadri. Itu mondok tempat saya 7 tahun. Ada lagi Habib Rizki Al-Gadri, Habib Rizki Al-Gadri. Nah, termasuk juga istri dari Habib Umar Al-Gadri tadi. Bapak Ibu mondok kan? Umpamanya Bapak Ibu dimondokkan pesantren saya umpamanya. Bapak ya tenang Pak, di rumah Bapak tenang kerja, di pasar tenang kerja, tenang makan, di rumah tenang tidur aja. Iya Bapak tenang tidur, saya tak bisa tidur pening, apalagi saya murah Bapak. Bapak nyaman tidur. Alhamdulillah Ustaz, sejak anak saya mondok, saya tenang tidur, saya tak bisa tidur. Anaknya kelamat. Mondok kan Pak, mondok kan. Tadi kata Habib Yakub, ya, yang bacakan kita nanti dikubur nih anak kita bacakan doa. Kalau anak kita mondok nih, ada kita punya anak punya anak 2. Mohon maaf, ini ada sebagian orang begini ya. Kalau anaknya pintar, cerdas, tidak nakal, disekolahkan umum tinggi-tinggi, sekolah negeri. Tapi kalau anaknya nakal, anaknya bebal, anaknya kurang ajar, anaknya bodoh badal, dilemparkan ke pondok pesantren. Betul? Masya Allah, akhirnya anak yang bodoh badal, yang nakal lempar pondok pesantren, kena kiai-kiai guru-gurunya dibimbing dengan betul. Kita meninggal dunia baru terasa kita meninggal dunia dalam kubur. Ini anak kita yang cerdas, yang pintar, yang sekolah negeri umum tinggi-tinggi, dia udah jadi pejabat, dia udah jadi pegawai negeri, dia udah jadi orang kaya, tapi dia sekalipun tak pernah ziarah ke makam kita. Sedangkan adiknya yang tadi nakal yang kita lempar ke pondok pesantren, dia datang ke kuburan kita dengan adik-adiknya. Di atas kuburan kita dibaca Yasin,
Baca Yasin sambil menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita melihat dari lagu, ya Allah, abangnya cerdas, pintar. Aku sekolah kan negeri tinggi-tinggi sampai S3. Sekarang abangnya jadi pejabat tinggi, dari pegawai negeri, jadi orang kaya. Sekalipun abangnya tak pernah ngirim doa padaku. Ini adiknya, ketika di dunia adiknya nakal, bebal, kurang ajar, aku buang ke pondok pesantren. Aku tak peduli pada dia. Masya Allah, dia yang masih ingat ngirim doa padaku. Sejuk orang kita bapak ibu. Makanya kalau udah terlanjur kita punya anak tak pernah mondok, paling sedikit cucu kita. Cucu kita mondok kan bapak ibu. Saya punya wali santri saya ini seorang polisi, biasa ada di pasar tengah, beliau intal, rambutnya panjang. Anaknya mondok kan tempat saya. Ketika anaknya mondok, saya guraukan, Pak, ini anak bapak mondok. Ya saya guraukan, bapak ini kan seorang polisi, penjahat-penjahat gak takut ke bapak, penjahat-penjahat gak bisa bapak urus. Masa anak seorang tak bisa bapak urus? Saya gurau ya. Itulah Pak Ustadz, pening Pak Ustadz. Penjahat-penjahat, preman-preman yang di pasar tengah takut ke saya. Ini anak saya berani melawan saya Pak Ustadz. Udah pada yang ngerokok, oke, tak balik-balik dari kafe. Makanya Pak Ustadz, saya berikan Pak Ustadz. Enak kok ya. Nah, aku udah nakal beri aku. Akhirnya saya rawatlah dengan ustadz-ustadz yang ada. Dapat sebulan bapak ibu ini polisi ini dengan istrinya jenguk anaknya pesantren saya. Masya Allah, anak mondok sebulan udah mulai berubah. Cara salaman ke orang tua udah berubah. Nih, bedanya budak mondok dengan tak mondok. Kalau budak tak mondok, salaman biasanya bukan dicium, digini, ditanduk. Kalau enggak di sini, di sini. Ini namanya bukan hormat Pak, jangan Bapak biarkan Pak. Itu namanya kurang ajar. Nyium tangan orang tua itu bukan begini, namanya nyium pakai hidung dan mulut. Nah, saya contohin, begini. Sini, budak sini. Sini, sama coba. Ada malu pula dia. Mana ada budak yang berani? Sini, ya. Yo, yang berani nanti saya lupakan bulan-bulan jadi ustad. Maju sini. Ayo Bang, maju Bang. Wah, sini. Ini putranya Habib Mahmud Beb. Siapa nih? Sut tahu siapa nang. Nah ini aja ya, sini Bang. Nah, ini kita contoh ya. Ini terakhir nih. Siapa namanya? Buka lo. Nah, udah boleh buka kok. Masker dah kena Pak Jokowi udah boleh. Tempat terbuka. Oh, terganda boleh kan? Ini kan tempat terbuka. Siapa namanya Bang? AI. Nama panjang? Syarif. Ashari. Syahab. Insyaallah. Ini keturunan Nabi Syarif. Ya, jadi ya Syarif AI. Ini cara salaman Pak ya. Salaman ke orang tua kita, guru kita atau orang yang lebih tua dari kita. Cara salamannya bukan ditanduk tapi dicium pakai hidung dan mulut. Nikmati, anggap ini orang tua kita, nikmati tangan orang tua kita, walaupun bawa belacan, bawa ikan kembung, nikmati. Ingat ya, kita tak mungkin hidup di dunia, kita tak mungkin bisa sukses tanpa kedua orang tua kita. Ini contoh yang pertama nih ya. Yang pertama caranya ada 3 cara salaman. Yang pertama, cium sekali tapi lama, pakai hidung mulut, nikmati. Contohnya nih, bawa belacan betul kan. Udah ibu, dah, kita beri minyak wangi biar wangi. Dah bau cuma gurau ya. Jadi cara pertama, cium 1 kali lama, megangnya pakai 2 tangan ya, pegang pakai 2 tangan. Cium 1 kali lama, pakai hidung mulut cium, gini nih. Itu cara pertama. Cara kedua, cium 3 kali cepat. Contohnya nih, 1, 2, 3. Cara ketiga yang paling afdal, yang paling utama, cium 3 kali bolak-balik. Nih contohnya nih, cium punggungnya loh. Udah itu balik pelan-pelan telapaknya, cium, balik lagi punggungnya, cium. Ini cara yang paling afdal, paling utama. Coba praktek. Nah, cara yang paling bagus, yang paling utama. Pakai 2 tangan, megangnya tetap 2 tangan. Nah, cium punggung, terus dibalik. Jangan cium tangan seorang. Kita doakan mudah-mudahan Syarif, siapa tadi? AI bin Syahab, begitu pula anak kita semua jadi anak soleh-soleha. Nah, boleh duduk. Ini kalau anak tidak mondok tidak tahu hal sepele. Akhirnya si polisi ini ngelihat anaknya datang, ya. Ketika dia pengunjung anaknya udah berubah, cara salaman udah berubah, cara duduk depan orang tua udah berubah, cara apa ngomongnya udah lemah lembut. Lalu dia bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak anak saya mondok Pak Ustadz, saya betul-betul tenang di rumah Pak Ustadz.
tenang kerja, tenang makan, tenang tidur, tenang sih mau tidur. Iya kau tenang tidur, aku tak bisa tidur tuh pening kalau aku bersama kau tenang tidur. Makanya bapak ibu yang anaknya mondok, jangan lupakan kiainya, jangan lupakan gurunya. Kadang-kadang ada wali murid tak paham. Jadi kan di rumah saya. Nah, jadi kalau ada wali murid nak kunjung ke anak yang mondok itu harus lewat depan rumah saya. Saya kadang-kadang duduk di depan teras rumah. Duduk tempat teras rumah ini ada wali murid datang pakai sepeda motor. Saya ngelihat dia bawa kardus berduri-duri, durian. Di bawah kardus ada karung mentol-mentol langsat. Dalam hati saya, untuk saya nih. Dalam hati saya, tak tahu lewat ya dia. Permisi Ustaz lewat. Rupanya dia langsung pergi ke anaknya. Balik dari pesantren lewat lagi depan rumah saya, kosong dari situ motorku. Mungkin dalam hati saya, mungkin walaupun tak beri durian dengan langsat, mungkin mentahnya kali. Singgah pula tuh pakai parkir motor singgah. Udah singgah cerita sana sini macam-macam. Saya tuang kopi segelas habis. Dituang 2 gelas habis. Laju aku minum kopi. Dituang 3 gelas habis kan 3 gelas. Udah itu Pak Ustadz saya lupa bawa rokok. Ada adik kamu. Terus minta punya Pak Ustadz sebuti ya. Gua ngajar minta punya aku. Beri sebuti 2 butir setengah bungkus habis. Udahlah kopi 3 gelas, rokok setengah bungkus. Udah itu balik tak ada nempel-nempel lagi. Cuma bilang makasih Pak Ustadz ya. Dalam hati saya mudah-mudahan besok orang akan tuh peleng tuh. Dikira kopi nggak rokok tak beli. Makanya Bapak Ibu, anaknya jika ingin selamat, benteng terakhir bagi anak kita sisa 1, didik dengan pendirian agama. Kemarin di barusan ini ada wali santri mau mundurkan anaknya, tapi tak jadi. Kondak mau diantar nih, Pak Ustadz seminggu lagi anak saya antar pesantren. Oke, siap. Dapat seminggu dia antar pesantren saya. Pak Ustadz, anak saya tak jadi mondok. Oh, tak jadi. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau tanya, kenapa tak jadi mondok? Takut mati. Ngamula saya barusan nonton di TV One di pesantren Gontor ada santri dikeroyok Pak Ustadz 12 orang mati Pak Ustadz. Makanya anak saya tak jadi mondok takut mati. Oh iya Bu, iya. Tidak apa-apa Bu. Saya mau tanya Bu ya. Terus kalau anak ibu tidak mondok ada di rumah tidak mati Bu? Bu ya. Anak ibu tidak mondok sekolah umum sampai S3 tidak mati kamu. Hidup sampai kiamat. Saya mondok 15 tahun tak ada mati. Mana tambah ganteng. Kalau udah waktunya mati, di mana pun mati. Kadang-kadang ada orang sakit 4 tahun, tak ada mati-mati. Makanya jangan kita takut. Yang penting anak kita dimondokkan. Terjadi apa pada anak kita pasrahkan kepada pondok pesantren tersebut. Mudah-mudahan anak kita oleh Allah dijadikan anak soleh solihah. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Mudah-mudahan kawan-kawan pedagang semua pedagang pasar ikan pedagang yang lain. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki yang banyak yang melimpah yang barokah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.